Selamat datang di channel gue. Channel yang gak gue buat ngejar viral, bukan juga demi konten trending, tapi karena gue butuh ruang buat nampung apa yang gue rasain. Hal-hal yang gue rasain, cara gue mandang dunia, dan suara-suara aneh yang sering muncul di kepala gue. Ini bukan channel berita, bukan hiburan apalagi edukasi. Singkatnya, ini catatan pribadi gue, versi digital dari pikiran yang sering ngelayap kemana-mana. Pernah ngerasa kepala lo kayak browser yang buka 30 tab dan semuanya muter? Gue juga, tapi bukan karena overthinking. Ini lebih kayak otak gue terlalu haus akan hal baru, haus akan kemungkinan lain, haus akan apalagi nih yang bisa gue rasain hari ini. Gue bukan orang yang gampang puas, bukan juga orang yang gampang diem. Mungkin karena otak gue punya sistem yang selalu menuntut gue buat nyari makna, nyari tantangan, nyari sesuatu hal yang absurd yang bikin hidup ini gak datar-datar amat. Belakangan ini gue gabut parah, fokus gampang terdistraksi, otak gue lapar, tapi badan gue mager. Akhirnya gue nonton sebuah drama Jepang, judulnya Drawing Closer. Awalnya gue pikir ya udahlah, drama romantis biasa, tapi ternyata gak sesimpel itu. Film ini nyeritain dua orang, namanya Akito dan Haruna. Keduanya sakit parah, dan keduanya tahu hidup mereka gak akan lama. Tapi bukan soal cinta mereka yang bikin gue kepikiran. Gue gak akan bahas itu. Gue justru mikir lebih dalam. Apa yang bakal lo lakuin kalau hidup lo cuma tinggal sebentar lagi? Lo bakal jadi apa? Jadi lebih religius kah? Tiba-tiba jadi rajin ibadah? Taubat, jadi pemuka agama dadakan? Atau jadi lebih sosial, sodakoh kiri kanan minta maaf ke semua mantan, nyebar kebaikan kayak hujan gerimis? Atau sebaliknya, lo malah jadi liar, jadi pemberontak, ngambil semua kesenangan dunia yang selama ini lo tahan, pinjem pinjol segila-gilanya karena siapa juga yang nagih lo nanti, ngabisin semua tabungan, nyari pengalaman absurd, atau mungkin merusak sistem karena udah males ngikutin aturan. Jujur aja, hal ini bikin gue penasaran banget. Sampai akhirnya gue nyari tahu kenapa manusia bisa berubah drastis pas tahu waktunya tinggal sebentar. Ternyata ini bukan cuma perasaan, tapi emang udah ada teorinya. Namanya terror management theory. Intinya gini, saat lo sadar lo bakal mati, otak lo kayak masuk ke dua fase. Yang pertama, pertahanan ego. Ini fase dimana lo nolak kenyataan. Lo kecewa, marah, bingung. Lo mungkin ngomong dalam hati, Tuhan, kok gini amat ya? Lo lihat karir yang lo bangun terasa sia-sia. Tabungan, pencapaian, hubungan yang lo jaga mati-matian, semua kayak kehilangan maknanya. Kayak semua yang lo anggap penting tiba-tiba jadi garalapan. Dan yang lebih parah, lo mulai ngerasa sendirian. Karena siapa juga yang bisa lo ajak ngomong soal ini. Tapi kalau lo cukup kuat buat lewatin fase ini, lo masuk ke tahap kedua, transformasi makna. Di sini lo berhenti nanya, gimana cara gue panjangin hidup? Tapi mulai nanya, apa sih arti dari hidup gue sendiri? Di tahap ini outputnya bisa beda-beda. Ada yang jadi lebih baik, lebih hangat, lebih jujur, lebih tulus. Tapi ada juga yang justru meledak. Mereka gak lagi peduli sama aturan, sama etika, norma, apalagi citra sosial. Karena di kepala mereka cuma satu, toh gue juga bakalan mati. Kenapa gak sekalian bikin keributan terakhir aja? Tapi peristiwa ini sangat jarang sekali terjadi. Dari penelitian, 25% yang ada pun hal ini terjadi bisa jadi karena lingkungan tidak mendukung. Lingkungan sosial yang dingin atau penuh tuntutan bisa membuat seseorang mati secara perlahan, bahkan sebelum tubuhnya menyerah. Ada satu hal yang gue sadari belakangan ini. Momen ketika lo tahu hidup lo mau berakhir, itu bukan akhir, tapi semacam kelahiran ulang. Aneh ya? Tapi ini nyata. Banyak orang justru mengalami hidup yang paling murni ketika mereka tahu kematian udah dekat. Lo mulai berani minta maaf, lo ungkapin semua perasaan yang selama ini lo pendem, lo ngelihat dunia dengan kacamata yang jauh lebih lembut. Dan lo mulai ngerasa,
Hal kecil kayak angin sore, senyum dari orang asing, atau suara-suara hujan itu berharga banget. Dan itu keren. Karena jujur aja hidup itu berat. Gak semua hal bisa lo hadapin dengan jujur. Kita hidup di dunia yang dinamis, dunia yang nuntut lo buat pasang topeng. Topeng buat keluarga, topeng buat pekerjaan, topeng jadi anak baik, topeng jadi dewasa yang bisa diandalkan. Kadang saking seringnya lo pakai topeng, lo lupa wajah asli lo kayak gimana. Absurd kan? Tapi kematian, dia datang dan meluruhkan semuanya. Gak peduli lo siapa, lo kaya atau miskin, lo lulusan luar negeri atau enggak, lo punya 1000 pencapaian atau cuman tukang jualan kaki 5. Begitu lo sadar hidup lo gak panjang lagi, topeng-topeng itu lepas sendiri, dan lo balik ke bentuk lo yang paling asli. Lo yang takut, lo yang lembut, lo yang rindu, lo yang cuma pengen dicintai tanpa harus selalu kuat. Karena ternyata kematian gak cuman mengakhiri hidup, dia juga mengungkapkan sisi lo sebenarnya. Yang palsu luruh, yang sejati bertahan. Dan dari film Drawing Closer itu juga gue belajar satu hal. Manusia tuh sebenarnya secara fitrah, secara bawaan emang terlahir baik. Tapi realitas kadang racunin kita. Keadaan bikin kita nuntut banyak. Lingkungan nyuruh kita kuat terus, padahal hati kita udah kering. Strata sosial, ekspektasi, status bikin kita jadi makhluk yang baik tapi palsu. Lo malu sama kesalahan sendiri, sampai akhirnya lo tutup semua itu pakai topeng yang kelihatan keren. Tapi beratnya minta ampun. Dan lo tahu nggak? Kebahagiaan itu ternyata nggak selalu tentang hal-hal besar. Kadang itu cuma soal mencintai diri lo sendiri, menerima kenyataan, dan bersyukur atas hal-hal kecil yang selama ini lo lewatin. Kayak bau tanah yang basah setelah hujan reda. Beh, gila, baunya tuh khas banget, kayak pelukan diam dari bumi. Atau suara gemercik air yang jatuh pelan-pelan dari langit, nyiramin jalanan, nyentuh jendela kamar, sambil bikin lo keinget mantan yang gak tahu deh bakal balik apa enggak. Tapi ya udah, kadang kenangan gak harus dibawa pulang. Cukup tetap sebentar, terus lo jalan lagi. Karena pada akhirnya hidup tuh bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang seberapa jujur lo bisa jadi diri lo sendiri sebelum semuanya selesai. Dan gue rasa gue udah membacot terlalu panjang. Jadi ya udahlah, cukup sampai sini dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jaga diri, jaga hati, karena kita semua masih belajar buat hidup.